Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW serta dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW terutama tentang kemandiriannya. Dapat menyebutkan dan menjelaskan hadis yang berkaitan dengan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW dan menyebutkan contoh-contoh yang berkaitan dengan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri. Ayahnya yang bernama Abdullah setelah meninggal ketika ia masih berada dalam kandungan. Ibunya yaitu Aminah meninggal ketika usianya baru 6 tahun. Sejak itu Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Tapi meskipun beliau yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyusahkan orang sekitarnya. Ketika beranjak remaja, Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya yang bernama Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Di sana Nabi Muhammad SAW pergi ke pasar untuk berdagang mencari rezeki sendiri. Setiap hasil yang ia peroleh, ia tabungkan untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya itu, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pekerja keras yang jujur, disiplin, sabar, pemaaf, sopan, ramah, penyayang, dan mandiri. Dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tersebut, dapat kita simpulkan bahwa beliau merupakan pribadi yang mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain. Jadi, kalau kita membutuhkan segala sesuatu, selama kita masih bisa melakukannya sendiri, maka lakukanlah sendiri. Jangan selalu meminta bantuan kepada orang lain, kecuali kalau memang kita tidak bisa melakukannya. Baru kita meminta bantuan kepada yang lain. Kalau kita masih suka menyusahkan orang lain di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi, suka menyuruh pembantu, masih sering meminta bantuan kepada orang lain padahal kita mampu melakukannya. Nah, itulah tanda-tanda kita tidak mandiri. Karena lawan dari sifat mandiri adalah sifat manja. Contoh sifat mandiri dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Di antaranya, membereskan tempat tidur sendiri, makan sendiri, membantu pekerjaan orang tua seperti mencuci piring setelah kita makan, mencuci pakaian sendiri, menyiapkan pakaian seragam sendiri, belajar dan mengerjakan tugas sendiri tanpa disuruh. Lalu, apa sih manfaat mandiri? Manfaat mandiri diantaranya adalah akan disukai banyak orang, lebih sabar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala situasi, karena dia terbiasa hidup mandiri, meskipun tidak ada orang lain yang membantunya. Berikut hadis yang menunjukkan pesan bahwa kita itu harus bersikap mandiri. Dari Abu Abdillah Al-Jubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Demi sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali dan pergi ke gunung untuk mencari kayu, kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dan dengan itu dapat menutup air mukanya, maka
Yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau menolak padanya. Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis tersebut, Rasulullah SAW berpesan bahwa kita harus menjaga kehormatan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bekerja keras dan berusaha dengan tangannya sendiri, daripada harus menengadahkan tangan untuk meminta-minta belas kasihan orang lain. Jauh lebih terhormat bila berusaha dengan tangannya sendiri dan menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Bahkan lebih baik lagi jika kita dapat berbagi kebahagiaan pada orang lain. Nah, demikianlah kisah keteladanan Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersikap mandiri. Alhamdulillah, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya memahami apa yang telah disampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.